Istri ini kita nikahi untuk apa? Kita jadikan sebatas pelayan, atau kita mau menjadikannya sebagai teman hidup. Kalau kita ingin menjadikan dia teman hidup, pasti kita akan rawat, pasti kita perhatikan. Ini kadang kita protes, kadang seorang suami protes, kenapa tanganmu kasar? Kenapa kulitmu tidak semulus perempuan-perempuan di luar? Pemirsa semuanya, hari ini saya ingin mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh seorang istri. Mungkin ada yang beranggapan suami yang mengerjakan pekerjaan seorang istri itu seperti menyuci pakaian, menyuci piring, dianggap sebagai suami takut istri. Apakah betul? Setelah ini kita akan jelaskan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Uda, Ustadz Didi Afdal Al-Azhari LC MUD. Di video kali ini kita akan membahas suami takut istri atau suami sayang istri. Tadi saya mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang istri, yaitu mencuci piring. Sebenarnya banyak lagi kebiasaan atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang istri, menyapu rumah, membersihkan rumah, kemudian mencuci pakaian, mencuci piring, atau membersihkan buang air kecil, buang air besar anak. Ini yang biasa dilakukan oleh seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Lalu pertanyaannya, ketika ada seorang suami yang melakukan kegiatan ini, apakah suami seperti ini dikategorikan sebagai suami takut istri? Jawabannya adalah tidak. Suami tersebut disebut dengan suami sayang istri. Kenapa demikian? Karena suami itu mempunyai tanggung jawab, yaitu menjaga, merawat, mencintai istrinya. Makanya dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran." Seandainya aku mempunyai wewenang untuk memerintahkan, menyuruh, maka aku akan perintahkan perempuan-perempuan ini sujud kepada suaminya. Istri-istri ini sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena kedudukannya yang begitu tinggi, kedudukannya yang begitu mulia. Kenapa dia mulia? Karena dia merawat istrinya, memberi nafkah istrinya, mencintai istrinya, menjaga istrinya. Maka ketika seorang suami membantu pekerjaan istrinya, bukan disebut dengan suami takut istri, tetapi suami sayang istri, membuktikan izahnya, bukti dia sebagai seorang laki-laki kepala keluarga. Teman-teman semua, dulu seorang istri ini sebelum menjadi milik suaminya, sebelum menjadi istrinya, sebelum ijab qabul, begitu banyak ungkapan janji-janji manis yang dia ungkapkan, diucapkan di hadapan istrinya. Dek, atau ada yang manggil sayang juga, sayang. Dek, abang akan jaga adik, abang akan rawat adik, abang akan mencintai adik sepenuh hati. Lalu setelah menikah, dia biarkan istrinya susah payah mencuci piring, berkeringat mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan rumah, merawat anak, sementara dia santai-santai, pret. Janjimu seorang suami mana? Dulu kamu berjanji, janji itu adalah hutang. Dulu berjanji, mulutnya manis, nanti kalau setelah menikah saya akan jaga, saya akan rawat adik. Ketika sakit sedikit, dibawa ke dokter, dibelikan obat. Setelah menikah, setelah mempunyai anak, istrinya dibiarkan begitu saja bekerja bersusah payah.
Ini disebut dengan suami tidak peduli istri. Tidak peduli istri. Teman-teman semua, video ini hanya sekedar berbagi saja bahwasanya sayangi istri kita bukan di mulut saja, tapi perlu aplikasinya. Realisasinya mana? Kita sayang kepada istri, buktinya mana? Cinta istri, buktinya mana? Ya, kita jaga dia. Kalau seandainya kita mempunyai kesempatan, selagi ada kesempatan, kita punya waktu, bantu istri kita. Ini waktu ada tidur-tiduran, main game, atau jalan ke sana ke sini, istrinya menderita melakukan pekerjaan yang sangat berat. Ini bukan suami yang cinta istri, tetapi suami yang tidak peduli istri. Beda halnya ketika seorang suami betul-betul super sibuk. Di kantor kegiatannya padat, kemudian di perusahaan begitu padat, di sekolah mengajar penuh, atau ke ladang, ke sawah, ke laut, pergi pagi, pulang sore. Ini beda ceritanya. Teman-teman pemirsa sahabat hidup berbagi, itu makanya perlu sebelum menikah itu kita harus di training dulu, kita harus baca. Istri ini kita nikahi untuk apa? Kita jadikan sebatas pelayan, atau kita mau menjadikannya sebagai teman hidup. Kalau kita ingin menjadikan dia teman hidup, pasti kita akan rawat, pasti kita perhatikan. Ini kadang kita protes, kadang seorang suami protes, kenapa tanganmu kasar? Kenapa kulitmu tidak semulus perempuan-perempuan di luar? Ini karena suaminya tidak peduli, istrinya dibiarkan begitu saja mengerjakan pekerjaan berat. Ketika melihat tangan istrinya kasar, tidak mulus seperti perempuan lain, dia malah protes. Nah, ini suami yang tidak peduli. Jadi tujuan kita menikah dulu untuk apa? Kita ingin menjadikan dia teman hidup kita, ya kita harus jadikan dia sehat, dia kuat, dia cantik. Sehingga terciptalah yang namanya dalam rumah tangga itu ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika suami peduli, istri akan peduli juga. Ketika istri peduli, suami juga seperti itu. Saling peduli, saling kasih, saling menyayangi. Sehingga tercipta mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.